Dahsyatnya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang menerjang Provinsi Aceh 4 tahun silam masih membekas dalam ingatan setiap orang. Siapapun tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa yang dahsyat itu. Kota-kota dan kampung-kampung yang berpenduduk padat di Aceh berubah menjadi kota mati. Rumah-rumah penduduk rata dengan tanah tanpa ada sesuatu pun yang tersisa. Kita tidak akan pernah bisa melupakan betapa mengerikannya peristiwa itu. Ratusan ribu orang tewas dan ratusan ribu orang lainnya hilang. Sementara mereka yang selamat pun harus hidup dalam derita yang sangat panjang dan menyakitkan. Mereka telah kehilangan segala-galanya, termasuk kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya. Besarnya dampak yang diakibatkan oleh tsunami di Aceh telah menarik perhatian dan simpati dari berbagai penjuru dunia. Ratusan lembaga non-pemerintah dari berbagai belahan dunia seakan tersedot mengalir ke sana untuk memberikan berbagai macam bantuan dan pertolongan. Salah satu dari antara mereka adalah Humanity First International. Humanity First International adalah organisasi kemanusiaan internasional yang berbasis di kota London, Inggris. Didirikan pada tahun 1990 untuk membantu mengatasi berbagai dampak yang dirasakan oleh umat manusia di seluruh penjuru dunia, baik yang diakibatkan oleh konflik yang berkepanjangan maupun yang ditimbulkan oleh berbagai bencana alam. Di Nanggru Aceh Darussalam, Indonesia, Humanity First telah ikut berkiprah sejak proses rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami di Aceh dimulai, yaitu memberikan berbagai bantuan mulai dari penyediaan makanan bagi ribuan keluarga korban tsunami hingga kepada kegiatan pembagian logistik dan penyediaan pelayanan kesehatan di hampir setiap wilayah yang terhempas oleh bencana gelombang tsunami. Dalam proses rehabilitasi dan pemulihan para korban selamat dari tsunami, Humanity First juga menaruh perhatian terhadap anak-anak yang selamat dari bencana gelombang tsunami. Torik adalah salah seorang anak yang selamat dari hempasan gelombang tsunami. Ia sempat terseret belasan kilometer jauhnya oleh gelombang yang ganas itu, namun jiwanya masih bisa selamat. Rumah orang tuanya memang berada di antara rumah-rumah warga lainnya di pesisir pantai Ulele. Ribuan warga tinggal di perkampungan ini, namun kini setelah diterjang oleh badai tsunami, perkampungan Ulele itu hilang dan telah berubah menjadi bagian dari lautan. Kejadiannya berawal dari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004, bertepatan pada jam 8 pagi. Kami sekeluarga di rumah, semua berenam, sedang istirahat pada pagi itu. Pada jam 8 pas, kami merasakan gempa yang sangat dahsyat. Semua berhamburan berlari keluar ke depan rumah, yang di depan rumah itu ada lapangan bola. Selama kurang lebih 5 menit kami di lapangan bola menunggu gempa reda. Saya sendiri pada saat air tsunami itu datang, saya berlari sekuat tenaga menghindari hempasan air tsunami itu. Karena airnya terlalu tinggi dan terlalu cepat datang ini. Ya, saya juga terhempas oleh tsunami. Saya tahu pas saya dihempas tsunami kira-kira 7 meteran, tapi dengan bukti-bukti yang ada seperti pohon ini cemara itu, kira-kira ada 15 meteran. Ya, dulu setelah saya terdampar itu
pikiran saya masih kacau banget, masih kacau mencari di mana keluarga saya, gimana saya ke depannya nanti. Sekarang rumahnya sudah lenyap, tanpa ada sesuatu pun yang tersisa. Selain puing-puing, tidak ada lagi sesuatu pun yang tertinggal. Kiprah Humanity First dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh telah memasuki fase yang keempat. Dalam memasuki tahun yang keempat, partisipasinya membantu para korban selamat dari bencana gelombang tsunami di Aceh. Humanity First baru saja merampungkan berbagai proyek bantuan bagi pemulihan dan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami. Salah satu jenis bantuan yang diberikan oleh Humanity First pada fase keempat ini ialah bantuan alat penangkap ikan bagi para nelayan, yaitu bagan. Kami sudah melewati 3 fase, jadi sekarang kita sudah memasuki fase keempat, di mana juga masih berlangsung pada tahun 2008 ini, dan kontribusinya khusus untuk korban gempa tsunami dan bumi pada akhir Desember 2004 yang silam. Pada fase ini atau fase keempat, kami melaksanakan 2 program utama, yaitu 1, bidang penguatan sumber ekonomi masyarakat yang kami khususkan kepada nelayan yang berada di Desa Pulau Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Humanity First telah berhasil membuat 6 bagan yang diperuntukkan untuk 13 nelayan yang sebelum kejadian yang menyedihkan itu mereka memang sudah menjadi nelayan. Dalam menentukan setiap jenis bantuan, petugas Humanity First senantiasa melakukan studi dan penelitian secara mendalam. Besarnya dampak yang diakibatkan oleh tsunami dan kebutuhan yang paling dirasakan oleh para korban selalu menjadi prioritas pertimbangan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Peristiwa tsunami ini pertama yang paling terkena dampak itu adalah nelayan. Jadi memang prioritas awal itu dulu untuk bantuan untuk nelayan, itu yang diutamakan. Kalau bantuan untuk bagan untuk saat ini kami tidak membantu 100% karena memang sudah berjalan 3 tahun. Kami membantu dengan pola subsidi, yaitu di mana komponen andalan untuk membuat bagan yaitu kayu, yaitu mereka lah menyediakan karena memang di kampung mereka sendiri itu kayu-kayu itu ada di hutan-hutannya. Nah, untuk material pendukung, barulah kita yang men-support mulai dari jaring, jangkar, kemudian petromak, terus paku-paku, terus tali-tali, itu yang kita dukung. Pola pemberian bantuan bagan dengan cara subsidi ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya, dan mereka yang menerima bantuan bagan pun dirangsang untuk ikut bertanggung jawab terhadap bantuan yang mereka terima. Karena dalam setiap bagan yang mereka terima juga ada investasi mereka yang tentu harus mereka rawat dan jaga. Dalam memberikan jenis bantuan serta menentukan siapa yang paling berhak menerima bantuan, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian. Kurangnya kehati-hatian akan berakibat sangat fatal. Bantuan menjadi sia-sia karena bantuan yang diberikan tidak akan tepat sasaran. Ini adalah beberapa contoh jenis bantuan yang menjadi mubazir dan tidak berguna karena mungkin bantuan ini diberikan kepada orang yang salah. Untuk menghindari itu, Humanity First menerapkan pola khusus dalam memberikan setiap jenis bantuan. Ya, memang untuk penentuan siapa yang berhak menerima bantuan memang ini salah satu yang
sulit ya, karena memang begitu banyak bantuan di Aceh dan memang nggak salah sasaran gitu. Jadi kami pakai metode secara nggak langsung, kita ajak orang lokal sebagai yang ikut menyeleksi, dan orang lokalnya ini 2 orang, jadi masing-masing menyeleksi dan mengirimkan data ke kami. Jadi di kami sendiri yang akan menyeleksi ulang gitu. Jadi katakan si A itu sudah disetujui sama pegawai camat, dan si Panglima Laut juga masih menyetujui juga. Jadi kalau salah satu tidak menyetujui, ya itu mungkin gagal untuk sebagai calon penerima. Jadi masih persetujuan 2 orang ini, 1 pegawai camat, 1 Panglima Laut, kurang lebih. Jadi ini cukup fair dan tidak menimbulkan konflik, karena selama ini bantuan itu memang terkesan salah sasaran, menumpuk pada satu tempat, atau katakan si A misalnya ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi sasaran kita itu bagaimana cara meredam kecemburuan sosial, sehingga untuk jangka panjang manfaatnya cukup terasa. Proses pemberian bantuan kepada para nelayan ini juga melalui beberapa tahapan prosedur. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, yakni diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan, di samping untuk menghindari hal-hal negatif lainnya yang tidak diharapkan. Unity First sendiri itu polanya adalah kami mengadakan koordinasi dulu dengan pihak mereka atau konsolidasi dengan pihak mereka mengenai program-program yang akan kita lakukan. Nah, di situ kita ingin supaya ada satu koordinasi dan tidak adanya overlap atau tumpang tindih, sistem tumpang tindih terhadap bantuan yang kita berikan di suatu daerah. Setelah itu baru kita langsung mengadakan observasi ke lokasi yang kita maksud. Nah, dari situ apabila sudah kita laksanakan kegiatan atau program bantuan itu, maka kita kembali lagi ke BRR untuk memberikan informasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. BRR akan mengadakan satu survei dan review, bahkan mungkin monitoring terhadap bantuan tersebut maupun terhadap tingkat kebenaran dari bantuan yang kita sudah berikan, sehingga nantinya pada akhirnya kita akan mendapatkan reference number atau nomor referensi dari mereka. Selain ketepatan dalam menentukan jenis bantuan, juga diperlukan ketepatan dalam menentukan lokasi di mana bantuan harus diberikan. Pada fase keempat kiprahnya di Aceh ini, Humanity First mengarahkan bantuannya kepada para nelayan di pesisir pantai Aceh Barat. Aceh Jaya ini salah satu daerah yang paling parah kena tsunami dan terletak di pantai barat. Jadi kita mesti tahu bahwa tsunami ini asalnya dari arah pantai barat gitu. Memang ada juga yang efeknya ke arah pantai utara, pantai timur, tapi yang paling terparah itu yang daerah yang berhadapan langsung dengan tsunami ini, di mana awak semua berada. Kemudian kita juga lihat dari NGO-NGO lain yang terdaftar di BRR, dan mereka melihat bahwa memang ini salah satu yang tepat yang membantu di daerah Aceh Barat, terutama untuk nelayan gitu. Memang pada awal banyak NGO yang membantu di sana, baik dari Prancis, Badan PBB, atau dari NGO Amerika. Tapi umumnya mereka tuh ini berbentuk boat. Nah, padahal di daerah Lokrut, Aceh Jaya Lokrut ini itu ada andalannya, itu ada namanya bagan. Nah, ini sementara ini jarang yang membantu berbentuk bagan. Sedangkan untuk mengoperasikan satu bagan itu diperlukan adanya boat. Jadi kita melengkapi. Kalau dulu bersifat menyumbang bot untuk mencari mata pencarian untuk kehidupan sendiri, tapi dengan adanya bagan itu artinya hasil pencariannya bisa diperbanyak dan dijual ke orang lain, sehingga menambah income, bukan untuk kehidupan sendiri aja. Memang pengoperasian bagan ini tidak bisa dalam 1 tahun penuh ya, karena disesuaikan dengan musim angin barat. Jadi efektifnya itu mereka untuk khusus untuk daerah Lokrut ini 8 bulan dalam setahun. Artinya ada masa 4 bulan yang dimana mereka nganggur, tidak bisa nelayan. Itu hampir semuanya, bukan di Lokrut aja, hampir di Aceh, di Jawa juga. Itu masa-masa mereka tidak bisa melaut. Tapi pada musim kita memang memberi bantuan itu pada saat mulai musim masuk untuk mencari ikan teri. Nah, kita dapat informasi bahwa ikan yang didapat itu bisa
sekitar 50 kilo ya, hanya untuk kerja 3 hari. Sedangkan 50 kilo itu kan kalau dikali 60.000 perak kan udah 3 juta. Jadi sebetulnya secara kasar tuh operasional dalam 2 minggu ya, itu udah bisa balik modal sebetulnya. Cuma memang nih untung-untungan tiap nelayan ini kan beda-beda. Jadi mereka juga lapor bahwa memang kita udah dapat hasil yang lumayan ya, itu tentu kami cukup gembira ya, karena hasilnya kelihatan sesuai dengan harapan dan udah di atas rata-rata. Jadi artinya dulu carikan untuk survival kebutuhan keluarga, sekarang udah bisa dijual untuk orang lain sehingga dapat income tambahan. Sudah tsunami 3 tahun, saya belum pernah menerima bantuan apapun untuk nelayan. Saya sangat berterima kasih kepada Humane Fresh karena saya sudah tsunami ini baru ini saya menerima bantuan untuk saya pergi ke nelayan. Karena setelah datangnya Humane Fresh, saya bisa mendapatkan satu unit bagan walaupun dengan biaya sendiri setengah. Terima kasih kepada Humanity. Saya juga atas nama Panglima Laut yang mewakili 5 desa dalam wilayah Luk Krut mengucapkan banyak terima kasih kepada Humanity First yang telah membantu masyarakat kami yang walaupun sifatnya subsidi, tapi mungkin di situ kita bisa lihat masyarakat kita lebih yakin karena bersubsidi ya mereka setengah modal mereka, kemudian 60% ya dibantu sama Humanity First. Jadi saya sekali lagi atas nama Panglima Laut wilayah Luk Krut mengucapkan banyak terima kasih kepada Humanity First. Kemudian kalau mungkin juga saya atas nama Panglima Laut mengharapkan kepada Humanity First untuk ke depan agar dapat membantu masyarakat saya di bidang penangkapan seperti bagan atau bot sejenisnya ya, untuk yang tujuan inti untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah kami. Biasa nyuci. Kemudian juga tidak. Bantuan lain yang diberikan oleh Humanity First dalam kiprahnya membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dalam fase yang keempat ialah bantuan sanitasi dan air bersih. Air adalah sumber kehidupan utama manusia. Dapat dibayangkan betapa menderitanya kita jika hidup tanpa air. Penderitaan hidup tanpa air bersih sangat dirasakan oleh para korban selamat dari tsunami di Aceh. Warga yang sudah mendapatkan bantuan perumahan pun masih menderita karena kesulitan air bersih. Terkadang mereka harus menggunakan air yang tidak sehat karena terpaksa. Terus program kedua yang merupakan suatu program yang kita adakan sesudah program pertolongan pertama, yaitu pengadaan air bersih dan sanitasi, di mana seperti kita tahu kalau sesudah bencana besar itu untuk mendapatkan air bersih atau sanitasi adalah sangat sulit sekali. Ya, Humanity First berhasil atau mampu melayani sekitar 3.000 orang korban yang tersebar di Aceh Besar dan di Banda Aceh. Terdiri dari 6 lokasi di sekolah dan 3 lokasi di perumahan masyarakat. Dan kami merasa bahwa penerima sumbangan tersebut insya Allah sangat berterima kasih atas kontribusi daripada Humanity First sendiri.
Karena sulitnya air bersih di Aceh juga membuat anak-anak sekolah terganggu dalam proses belajar mengajar mereka, karena di sekolah mereka toilet dan air bersih tidak tersedia. Gangguan oleh ketidaktersediaan toilet dan air bersih ini paling dirasakan oleh para siswa wanita. Di beberapa sekolah ditemukan sarana toilet tidak dapat digunakan karena tidak tersedia air bersih. Toilet sekolah menjadi kotor, atau di sekolah lainnya toilet berubah fungsi menjadi gudang. Untuk membantu meringankan penderitaan mereka, Humanity First International juga memberikan bantuan sanitasi dan air bersih. Bantuan sanitasi dan air bersih oleh Humanity First diantaranya diberikan kepada sekolah-sekolah yang tidak memiliki ketersediaan sarana toilet dan air bersih. Untuk sarana atau air bersih ini kita berikan di 6 sekolah, yaitu meliputi SMP Negeri 2 Nahan, itu merupakan di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian di sekolah terpadu Min, Inten maupun Man Tungkop yang masuk ke dalam Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian di Madrasah Sanawiyah Swasta Brande, ya, ini masuk di Menasah Kulam. Dan yang terakhir adalah di SMA Negeri 1 Masjid Raya Desa Menasah Kulam. Kami mengadakan observasi dulu terlebih dahulu untuk masalah pengadaan air bersih ini. Jadi setelah kita observasi ke beberapa tempat dan termasuk khususnya di sekolah ini, kita lihat kondisi kebutuhan mereka, ya, baik dari segi fisiknya di toilet itu sendiri ataupun mungkin dari segi keseharian mereka untuk mendapatkan air, di mana mereka hampir dalam seminggu itu harus mengeluarkan biaya untuk membeli kurang lebih 15 dirigen sekitar 300 liter, ya, itu untuk keperluan 1 minggu. Berarti ini kalau dihitung-hitung itu setiap orang itu hanya mendapatkan jatah 1 liter per orang, dan ini mereka jumlah siswanya kurang lebih, atau jumlah seluruh orang di sini ada kurang lebih sekitar 276. Dan berarti ini sangat tidak layak untuk mereka. Jadi kalau mereka tidak ada uang, maka mereka tidak membeli air. Kemudian kalau di sekolah terpadu sendiri itu mereka sudah ada sarana, namun karena sudah ada sarana bor air, namun karena tidak ada sarana untuk pipanisasinya dan kemudian penyebarannya, itu mereka kesulitan untuk melayani kebutuhan air bagi para stakeholder yang ada di sana.